Salam damai sejahtera bagi saudara semua. Mari kita melanjutkan membaca buku Seks dan Allah jilid kedua dari Christian Prince. Seperti biasa, kita akan langsung menuju pada daftar isi dan memilih topik, yaitu halaman 76. Ilah berkelamin pria versus ilah berkelamin wanita. Kita klik langsung dan menuju pada bagian yang dimaksud. Pada bagian ini, kita akan membaca referensi-referensi yang menunjukkan bahwa Allah, ilahnya Islam, adalah suatu entitas yang mempunyai mindset bahwa wanita derajatnya lebih rendah dari pria. Hal ini sangatlah jelas bahwa di dalam Al-Quran tidak ada yang membuat amarah Allah, yaitu ilahnya Islam, meledak melebihi marahnya kepada orang-orang yang mempercayai adanya ilah wanita atau malaikat wanita. Yang artinya, ilahnya Islam dan malaikatnya Islam adalah berkelamin pria. Namun, umat Muhammad selalu berusaha untuk mengklaim bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita. Dan inilah ayat Al-Quran yang sering dikutip mereka. Al-Quran surah 16 ayat 58. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Untuk memastikan, saudara dapat klik langsung pada link yang telah disediakan. Benarkah yang tertulis seperti itu? Ini berlaku untuk semua referensi yang disediakan oleh Christian Prince. Dapat saudara klik langsung. Kemudian dikomentari. Bukankah hal ini sangat menggelikan? Allah tidak suka ketika orang-orang Arab bersikap marah dan kecewa karena mendapati anak yang dilahirkan istrinya adalah anak perempuan. Seperti yang digambarkan pada ayat di atas. Tetapi Allah yang sama marah besar ketika orang-orang Arab itu membuat patung perempuan dan menyembahnya sebagai putri-putri Allah. Yang artinya Allah sendiri bersikap marah dan kecewa karena dia mendapat anak perempuan. Dan perasaannya ini dituangkannya melalui ayat Al-Quran oleh Allahnya Muhammad dengan memprotes orang-orang Arab dengan berkata seperti ini. Kata-katanya semacam ini ya. Bagaimana bisa kamu bila punya anak lebih mendambakan anak laki-laki? Sementara untuk menyembah Allahmu, kamu memilih putri bagi Allahmu. Mari kita lihat ayat Al-Qur'annya yang menggambarkan seperti ini. Yaitu Al-Quran surah 17 ayat 40. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan perkataan yang besar dosanya.
Dan juga pada Al-Quran surah 37 ayat 149 sampai 154. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, yaitu orang-orang kafir di Mekah. Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Apakah dia, dalam kurung Allah, memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Dan ditambah dengan Al-Quran surah 43 ayat 19. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba, dalam kurung Allah, yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Setelah membaca ayat-ayat di atas, maka sangatlah jelas bahwa bagi Allah adalah dosa besar untuk menyembah dewi atau ilah wanita, atau beranggapan bahwa malaikat itu berkelamin perempuan. Dan ayat-ayat di atas adalah bukti bahwa orang-orang Arab sebelum Islam tidak merendahkan wanita, bahkan menyembah dewi-dewi atau ilah wanita. Kenapa disebut sebagai bukti bahwa mereka tidak merendahkan? Karena mereka bahkan tidak punya masalah untuk menyembah dewi atau malaikat wanita. Dan Islamlah yang merubah ideologi dan cara pandang terhadap wanita. Dari dipuja-puja sampai menjadi sesembahan dan dewi-dewi dan malaikat, menjadi hanya sekedar budak seks. Kemudian ditambahkan lagi oleh Christian Prince dengan dramatisir, Allah menangis karena diperlakukan tidak adil. Ini sarkasme ya dari Christian Prince. Ya, Allahnya disebut menangis diperlakukan tidak adil dengan memprotes dia mendapat putri dan mereka mendapat putra. Kemudian disediakan ayat yang mengungkapkannya, yaitu pada Al-Quran surah 53 ayat 19 sampai 22. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang timpang.
Dan dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah memperlihatkan kemarahan yang lebih besar karena tidak mendapat putra, yaitu pada Al-Quran surah 43 ayat 16. Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu? Lebih lanjut lagi, ilahnya umat Muhammad ini sangat marah juga akibat ada malaikat-malaikatnya yang diberi nama perempuan. Pada Al-Quran surah 53 ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Dan sebagai tambahan, bahwa Allah mengkonfirmasi di ayat berikut ini, kalau wanita tidak setara dengan pria dalam hal bersaksi dalam pengadilan. Pada Al-Quran surah 2 ayat 282. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika ada seorang yang lupa, maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya. Dapat Anda baca lanjutannya, tetapi pada intinya adalah saksi yang valid adalah 2 orang laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Maka nilai kesaksian 2 orang perempuan senilai 1 orang laki-laki. Jadi, apakah wanita setara dengan pria? Dalam hal ini sudah sangat jelas. Wanita hanya senilai separuh dari pria. Mari kita lanjutkan. Dan jangan lupa bahwa seorang pria dapat memiliki 4 istri. Akan tetapi, bagi si wanita, bahkan tidak punya hak menceraikan suaminya yang mempoligami dirinya. Dapat kita lihat pada Al-Quran surah 4 ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.
atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi jelas poligami adalah disahkan. Mari kita lanjutkan. Dan jangan lupa bagaimana Allah sangat dalam tanda kutip memperjuangkan hak-hak wanita dengan memberikan hak kepada pria untuk memukuli wanita agar menurut layaknya hewan peliharaan. Pada Al-Quran surah 4 ayat 34. Laki-laki, yaitu suami, itu pelindung bagi perempuan, yaitu istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian dari yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Catat ini ya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau bisa ranjang. Ingat ini ya. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Besar, Maha Tinggi. Oh maaf, Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi apabila para suami muslim merasa istrinya baru khawatir mereka akan nusyus, maka mereka boleh memukul. Dan apa tujuan memukul itu? Agar mereka menurut, menaati. Maka betul ya yang dikomentari oleh Christian Prince, memberikan hak kepada pria untuk memukul wanita agar menurut. Layaknya tidak akan saya sebutkan, silakan dibaca. Dan sebagai tambahan, bukan hanya di poligami di dunia, sampai di surga Islam pun wanita akan dipoligami. Bahkan dengan jumlah yang jauh lebih fantastis. Dan memiliki kekhususan pada bagian payudara dan vagina. Perlu dicatat, tidak ada dijanjikan tentang cinta maupun kasih. Saya ulangi, tidak ada dijanjikan tentang cinta maupun kasih. Tidak ada cinta dan kasih di surganya Islam. Mari kita baca pada Al-Quran surah 78 ayat 31 sampai 33.
terjemahan dari Quraisy Shihab, cendekiawan Islam masa kini, Bapak Quraisy Shihab. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan keselamatan dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Kebun-kebun yang dipenuhi buah-buahan dan anggur-anggur yang lezat, dan gadis-gadis yang montok serta darah-darah yang sebaya. Ingat, gadis-gadis montok, gadis-gadis montok. Tidak ada cinta dan kasih ya. Yang dijanjikan adalah montok. Kemudian diperkuat dengan hadits Rasulullah bersabda, tidakkah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah SWT akan menikahkan dengan 72 istri. Allah SWT akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya penduduk neraka. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat. Vagina yang rapat. Vagina yang rapat. Dan ia, si pria, memiliki penis yang tidak loyo. Penis Anda tidak akan loyo. Sunan Ibnu Majah 4328. Jadi benar ya yang diucapkan oleh Christian Prince, yang ditulis oleh Christian Prince, kekhususan pada bagian payudara dan vagina. Seluruh hal di atas membuktikan mentalitas yang tidak stabil dari penulis Al-Quran. Karena Allah yang berkata pada orang-orang Arab agar tidak marah bila mendapati anak yang lahir adalah berkelamin perempuan, namun dia, Allah sendiri, sangat marah saat orang-orang Arab itu menyembah ilah perempuan yang dianggap sebagai putri-putrinya Allah dan menganggap adanya malaikat berjenis kelamin perempuan. Di satu sisi, Allah berkata pada orang-orang Arab agar tidak marah bila mendapati anak yang lahir adalah perempuan. Di sisi lain, Allah yang sama mengeluarkan aturan-aturan yang merendahkan harga diri wanita, yang membuat wanita hanya sebagai barang kepemilikan, seperti hewan peliharaan. Boleh untuk dipukuli agar menurut. Membaca ini hal yang sangat menyakitkan ini, saya jadi teringat
ayat Alkitab tentang hubungan suami dan istri. Mari kita buka, yaitu pada Efesus 5. Mari kita bandingkan. Yang pada Al-Quran tadi, di mana hubungan suami istri, apabila istri tidak menurut, maka adalah hak suami untuk memukulinya sampai dia menurut. Mari kita baca Efesus 5, yaitu tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Disebutkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian pada ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya ulangi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tugas suami adalah mengasihi istri dan berkorban bagi istri, bukan memukuli istri apabila istri tidak menurut. Inilah buah ajaran yang akan saudara terima apabila percaya kepada Kristus. Seperti inilah kondisi keluarga suami istri yang akan tercipta bila keduanya mau menerima Kristus sebagai juru selamat dan memimpin kehidupan mereka. Tetapi inilah buah yang akan diterima apabila saudara menyangkal Kristus dan memilih Muhammad. Ini buahnya. Istri boleh dipukuli, dan janji surga adalah soal kawin mengawin, soal bersetubuh, gadis-gadis montok, 72 istri, vagina yang rapat, penis tidak loyo. Ini juga mengingatkan saya pada ayat Alkitab yang membahas tentang hal ini. Yaitu pada Matius 22. Ketika
Dapat Anda baca pertanyaan orang Saduki. Ketika mereka menanyakan, detailnya tidak akan saya bacakan. Kita langsung saja menuju pada konklusinya. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Kemudian jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Saya ulangi, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Sang Ilahi. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Perhatikan ini. Orang pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dan yang mengatakan bahwa pada waktu kebangkitan orang kawin dan dikawinkan adalah disebut sesat. Yesus mengatakan, kamu sesat. Kalau punya pikiran di hari akhir, kamu masih kawin dan dikawinkan. Di surga kamu masih kawin dan dikawinkan. Lalu bagaimana caranya? Muhammad yang datang 600 tahun setelah Yesus mengatakan seperti ini. Memberikan janji surga yang isinya gadis montok, vagina rapat, dan penis tidak loyo. Untuk apa? Gadis montok, vagina rapat, dan penis tidak loyo. Kalau tidak untuk kawin dan mengkawin. Dan ini disebut sesat oleh Yesus. Lalu bagaimana bisa Muslim menyebutkan bahwa Islam menyempurnakan agama sebelumnya, menyempurnakan kitab sebelumnya? Padahal isinya anti dari kitab yang ada sebelumnya. Sangat jelas, bukan? Mengingat ayat yang ini tadi, saya akan memberikan tafsir yang dimana terjadi situasi pertanyaan yang sama. Di sini orang Saduki menanyai Yesus. Ada situasi yang sama di mana pertanyaan yang serupa diajukan oleh salah satu anggota Muhammad kepada Muhammad. Mari kita menuju tafsir Al-Quran surah 56 ayat 27 sampai 40. Di mana pada bagian ini akan kita temukan ada riwayat yang menceritakan kejadian yang sangat serupa dengan ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang kawin-mengkawin
di surga. Di sini cukup panjang, kita akan cari, dan semuanya ini tentang kenikmatan surga. Kita akan cari yang sesuai yang saya ungkapkan tadi. Nah, lihat sekitar gadis-gadis perawan. Seperti itulah yang dijanjikan. Kulit putih, mata lentik. Wah, lihat nih. Kita belum sampai di lokasinya, tapi lihat ini. Wah, sesungguhnya ahli surga itu setiap kali menyetubuhi istri-istri mereka, dia menjumpainya dalam keadaan perawan. Dia diberi kekuatan 100 kali lipat. Setiap harinya dapat menggauli 100 orang perawan. Jadi jangan pernah bilang surganya bukan soal seks. Lihat ini, jelas sekali. Nah, ini akhirnya kita temukan. Lihat. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Jadi Muhammad sendiri yang mengucapkannya. Yang bertanya adalah Abu Hurairah, sahabatnya, pengikutnya. Apakah kita bersetubuh di dalam surga? Maka Rasul menjawab, ya, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Dia mengatasnamakan Tuhan, ya, mengatasnamakan Sang Pencipta, mengatakan ini dengan dorongan yang kuat dan kuat sekali. Dahman, dorong lebih kuat dan lebih kuat lagi. Tahu ya apa yang dimaksud? Dan manakala ia berdiri darinya, lalu mengulanginya, ia menjumpainya dalam keadaan perawan kembali seperti semula. Dorongan apakah yang akan merobek keperawanan, kemudian ketika dijumpai dalam keadaan perawan seperti semula? Kurang jelas apalagi. Di sini Muhammad bahkan bersumpah demi Sang Pencipta bahwa di dalam surganya yang akan dilakukan adalah ini, merobek keperawanan. Dan apa yang dikatakan Yesus tentang orang yang berkata seperti ini? Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Sang Ilahi. Kamu sesat. Bahkan 600 tahun sebelum Muhammad ada, bagi orang yang mau mengerti, sudah jelas. Kalau Yesus mengatakan Muhammad sesat.
Ini adalah bukti nyata. Buah-buah dari ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Kristus. Sangat bertentangan. Kristus mengajarkan untuk suami berkorban demi istrinya, mengasihi istrinya. Muhammad di Al-Qur'annya mengajarkan kalau istri tidak menurut, kamu boleh memukulnya. Kalau kamu baru khawatir istrimu nusyus, kamu sudah boleh memukulnya. Dan kemudian janji surganya. Kristus mengatakan, orang yang bicara di surga ada kawin-mengkawin, itu sesat. Sementara Muhammad mengajarkan, di dalam surga, kamu dapat perawan terus. Isinya montok dan perawan. Apabila masih kurang jelas lagi, ada satu lagi ayat yang memperjelas. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jelas ya, Antikristus adalah dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Kita lihat Al-Quran surah 9 ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Jadi yang mengatakan Al-Masih, Son of God, putra Allah, putra sang ilahi, Son of God, Allah melaknat mereka. Jelas sekali ya. Al-Quran sangat menentang Alkitab. Alkitab yang sudah ada 600 tahun sebelum Al-Quran menuliskan Antikristus adalah dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan keseluruhan Alkitab sangat jelas. Yesus Kristus is Son of God. Al-Quran mengatakan yang bilang Sang Mesias adalah Son of God, Allah melaknat mereka. Sangat jelas bukan? Bahwa Al-Quran bertentangan sekali dengan Alkitab. Dan sebelumnya, bila kita bandingkan buahnya, maka jelaslah mana buah yang baik, mana buah yang buruk. Silakan saudara renungkan. Oh iya, ditambah satu lagi. Perhatikan ini. Orang-orang Yahudi berkata,
Usair, son of God. Orang Yahudi mana yang mengatakan Usair, yang punya iman Usair, son of God? Siapa Usair ini? Ya, ini kalau bahasa kerennya saat ini adalah strawman fallacy, menuduh suatu kelompok. Dia menuduh orang Yahudi, ya, ini berarti suatu kelompok, bahwa mereka mempunyai iman mengatakan Usair is son of God. Tetapi siapa Usair? Dan orang Yahudi mana yang bilang Usair son of God? Pada buku Yahudi yang mana ada ini? Apakah Anda percaya ini adalah kata-kata Sang Pencipta langit dan bumi? Atau Anda sudah sadar kalau kitab ini adalah kata-katanya Muhammad sendiri? Dia mengarang, melakukan strawman fallacy atas ketidaktahuannya. Dan semuanya hanya berujung pada demi kekuasaan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sangat jelas. Setelah kita bandingkan semua buahnya, ingat, dari buahnya kamu dapat mengenalinya. Dan bila saudara yang muslim cukup berani menerima kenyataan, maka selamat, kebenaran akan membebaskan Anda.